Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, ya, yaitu matkul mata kuliah statistika tentang analisis hubungan data indeks pembangunan manusia dan jumlah guru Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ega Cipta, lalu ada Anissa Dwi Ramadhani, lalu ada Tirta Alif Nursyabana, lalu ada Diva Aulia Rahma, dan terakhir saya sendiri Farhan Fauzan Siswadi. Oke, langsung saja untuk masuk ke materinya. Yang pertama, silahkan untuk anggota yang pertama membacakan. Baik, saya Diva Aulia Rahma akan membacakan materi yang pertama. Untuk yang pertama di sini data awal yaitu data indeks pembangunan manusia Kalimantan Utara tahun 2020. Terdapat 5 kabupaten. Yang pertama Nunukan, nilainya 65,79. Yang kedua Tanah Tidung 66,97. Yang ketiga Bulungan 71,10. Malinau 71,4 dan Tarakan 75,3. Di samping ini ada grafik indeks pembangunan manusia Kalimantan Utara tahun 2020 yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ada data jumlah SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara tahun 2020. Di sini ada data sekolah negeri dan swasta. Untuk Kabupaten Tanah Tidung, jumlah di negeri itu 80, swastanya 0 dengan jumlah 80. Tarakan, negerinya 167, swastanya 118 dengan jumlah 285. Bulungan, negerinya 251, swastanya 61 dan jumlahnya 312. Untuk Nunukan, negerinya 309, swastanya 44 dengan jumlah 353. Untuk Kabupaten Malinau, negerinya 353, swastanya 17 dengan jumlah 370. Di samping ini juga ada grafik jumlah guru SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara tahun 2020 yang diberikan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk tabel di bawah ini, simbol X ditunjukkan untuk data indeks pembangunan manusia dan simbolnya ditunjukkan untuk data jumlah guru. Untuk Kabupaten Malinau, X1 sama dengan 71,94. Untuk Kabupaten Bulungan, X2 sama dengan 71,10. Tanah Tidung, X3 sama dengan 66,97. Nunukan, X4 sama dengan 65,79. Tarakan, X5 sama dengan 75,83. Sigma 5, I sama dengan 1, XI sama dengan 351,63. Untuk Y-nya, Malinau Y1 sama dengan 370. Bulungan Y2-nya sama dengan 312. Tanah Tidung Y3 sama dengan 80. Nunukan Y4 sama dengan 353. Tarakan Y5 sama dengan 285. Sigma 5, I sama dengan 1, YI sama dengan 1400. Untuk yang A, jenis skala data IPM dan jumlah guru Kalimantan Utara tahun 2020. Variabelnya indeks pembangunan manusia dan jumlah guru SMA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Jenis skala pada data IPM dan jumlah guru Kalimantan Utara tahun 2020 adalah skala rasio. Indeks pembangunan manusia dan jumlah guru Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 keduanya dikategorikan sebagai skala rasio. Karena skala ini digunakan untuk mengukur data dalam penelitian untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Data ini memiliki jarak atau interval antar tingkatan yang sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Selanjutnya, boleh bawa. Selanjutnya yaitu hitung 5 serangkai.
Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020. Datanya sebagai berikut. Yang pertama 65,79, yang kedua 66,97, yang ketiga 71,10, yang keempat 71,94, dan yang kelima 75,3. Nilai minimumnya adalah 65,79. Nilai maksimumnya 75,3. Mediannya 71,10. Untuk kuartil 1 sama dengan 1/4 N ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 6 sama dengan X1 ditambah X2 per 2 sama dengan 65,79 ditambah 66,97 per 2 sama dengan 132,76 per 2 sama dengan 66,38. Untuk kuartil 2-nya sama dengan 2/4 N ditambah 1 sama dengan 2/4 dikali 6 sama dengan 3 sama dengan 71,10. Untuk kuartil 3-nya sama dengan 3/4 N ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 6 sama dengan X4 ditambah X5 per 2 sama dengan 71,94 ditambah 75,83 per 2 sama dengan 147,77 per 2, yaitu hasilnya 73,88. Selanjutnya, jumlah guru sekolah menengah atas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Datanya yang pertama 80, yang kedua 255, dan yang ketiga 312, yang keempat 353, dan yang kelima 370. Nilai minimumnya adalah 80, nilai maksimumnya 370. Untuk mediannya adalah 312. Kuartil 1 sama dengan rumusnya masih sama seperti yang tadi. Itu 1/4 N ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 6 sama dengan X1 ditambah X2 per 2 sama dengan 80 ditambah 285 per 2 sama dengan 182,5. Untuk kuartil 2-nya 2/4 ditambah 1 sama dengan 2/4 dikali 6 sama dengan 3 sama dengan 312. Untuk kuartil 3-nya 3/4 N ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 6 sama dengan X4 ditambah X5 per 2 sama dengan 353 ditambah 370 per 2, yaitu 361,5. Selanjutnya, analisis korelasi. Untuk data X dan Y dimasukkan dari data yang sebelumnya. Selanjutnya, X pangkat 2. 71,94 pangkat 2 sama dengan 5.175,36. Yang kedua, 71,10 pangkat 2 sama dengan 5.055,21. Yang ketiga, 66,97 pangkat 2 sama dengan 4.484,98. Yang keempat, 65,79 pangkat 2 sama dengan 4.328,32. Yang kelima, 75,83 pangkat 2 sama dengan 5.750,18. Sigma 5 I sama dengan 1, XI pangkat 2 sama dengan 24.794,05. Untuk selanjutnya, X kali Y. 71,94 dikali 370 sama dengan 26.617,8. Yang kedua, 71,10 dikali 312 sama dengan 22.183,2. Yang ketiga, 66,97 dikali 80 sama dengan 5.357,6. Yang keempat, 65,9 dikali 353 sama dengan 23.223,87. Yang kelima, 75,83 dikali 285 sama dengan 21.611,55. Sigma 5 I sama dengan 1, XI YI sama dengan 98,984,02.
Selanjutnya Y pangkat 2. 370 pangkat 2 sama dengan 136 1. Yang kedua, 312 pangkat 2 sama dengan 97.344. Yang ketiga, 80 pangkat 2 sama dengan 6.400. Yang keempat, 353 pangkat 2 sama dengan 124.609. Yang kelima, 285 pangkat 2 sama dengan 81.225. Sigma 5, I sama dengan 1, YI pangkat 2 sama dengan 446.478. Selanjutnya, hitung nilai koefisien korelasi persen. RXY sama dengan SXY per akar XX akar SYY sama dengan sigma N I sama dengan 1, XI dikurang sigma N I sama dengan 1, XI sigma N I sama dengan 1, YI per N per akar sigma N I sama dengan 1, XI pangkat 2 dikurang sigma N I sama dengan 1, XI pangkat 2 per N akar sigma N I sama dengan 1, YI pangkat 2 kurang sigma N I sama dengan 1, YI pangkat 2 per N. Selanjutnya, RXY sama dengan 98.994,2 dikurang 351,63 dikali 1.400 per 5 per akar 24 794,45 dikurang 351,63 pangkat 2 per 5 akar 478 dikurang 1.400 pangkat 2 per 5 sama dengan 98.994,02 dikurang 492.282 per 5 per akar 24.794,05 dikurang 123.643,6569 per 5 akar 478 dikurang 1.960.000 per 5 sama dengan 98.994,02 dikurang 98,498 per 56,4 per 24.794,5 dikurang 24.778,73 akar 446,478 dikurang 392 sama dengan 537,6 per akar 8,08 akar 54.478 sama dengan 537,6 per 2,84253408 dikali 233,39 sama dengan 537,6 per 63,41909 sama dengan 0,8103. Nilai koefisien korelasi persen 0,8103 berarti bahwa antara indeks pembangunan manusia Kalimantan Utara tahun 2020 dan jumlah guru sekolah menengah atas atau sederajat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terdapat hubungan linear positif yang cukup tinggi, sehingga jika indeks pembangunan manusia Kalimantan Utara tahun 2020 ditambah atau dikurangi, maka jumlah sekolah menengah atas atau sederajat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 akan ikut naik atau turun. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tirta.
Ya, saya Tirta, dan kita akan lanjut ke poin D, yakni uji asumsi kenormalan data Y menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena Y-nya ini adalah data IPM, maka kita memeriksa asumsi kenormalan data IPM Kalimantan Utara 2020 menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berikut ada data tunggal IPM Kalimantan Utara 2020. Jumlahnya ada 5 data, yaitu 65,79, 66,97, 71,1, 71,94, dan 75,83. Step pertama, kita akan mencari menghitung rata-rata atau mean-nya. Dengan rumus sebagai berikut ya. Ini adalah merupakan penjumlahan dari semua data, kemudian di per N, dibagi dengan N. Nah, N kita di sini ada 5, jadi dapatlah hasil dari penjumlahan ini 351,63 per N, yaitu 5, hasilnya 70,326. Jadi rata-ratanya adalah 70,326. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu ragam data. Kita akan menghitung ragam data dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini adalah pengurangan dari data tunggal IPM Kalimantan Utara ini, bisa dilihat di sini, di min oleh X bar atau rata-rata yang 70,326 ini, kemudian diakarkan 2. Nah, semua datanya seperti itu, dan dijumlahkan kemudian di per N min 1. N kita ada 5, min 1 jadinya di bawahnya ini di per 4. Nah, dapatlah hasil seperti ini, 94.128,19 per 4. Hasilnya adalah 23.532,05. Itu untuk nilai ragamnya. Kemudian ke step selanjutnya yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, standar simpangan baku ini adalah merupakan akar pangkat dari ragam, yaitu akar pangkat dari 23.532,05 sama dengan 153,40. Selanjutnya di bawah sini ada sebuah table yang isinya ada XI, FI, XI, ZI, FX, SX, dan FX min SX. Kita akan menjabarkan satu-satu. Di sini ada XI, itu adalah data yang tadi ya, data tunggal IPM Kalimantan Utara. Di sini kita input lagi. Kemudian untuk FI ini adalah jumlah dari data ini, jumlah dari data tunggal IPM Kalimantan Utara ini. Nah, karena ini dia datanya tunggal, jadi masing-masing ada 1 ya, semuanya sama di sini dan totalnya ada 5. Lanjut ke kolom sampingnya ada XIFI. Nah, cara mencari nilai XIF ini bagaimana? Dengan mengalihkan saja XI, nilai yang di XI sini dikalikan dengan nilai di kolom FI ini. Karena ini 1 semua, jadi tinggal dikalikan 1 saja sama semua nilainya. Oke, lanjut ke kolom sampingnya. Ada kolom ZI. Nah, cara mencarinya bagaimana? Dengan rumus sebagai berikut. XI min X bar per simpangan baku. Nah, XI min X bar ini berarti XI yang ini diminuskan dengan X bar. X bar itu rata-rata ya, yang tadi 70,326 yang ini, kemudian dibagi oleh simpangan baku yang ini ya. Dapatlah hasilnya segini, minus 0,06338. Kemudian seterusnya seperti itu perhitungannya sampai 5 data. Lanjut ke kolom sampingnya. Ada kolom FX. Cara mencarinya adalah, nah, kita harus menggunakan bantuan table distribusi normal Z. Nah, seperti ini contohnya. Kita ke bawah dulu.
Nah, kita mencari nilai fx ini menggunakan tabel distribusi normal Z berdasarkan nilai pada kolom ZI ini. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kita cari yang nomor 1 ini. Minus 0,06. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja ya. Ini berarti dapatnya itu dari pertemuan antara garis 0,0. Nah, ini kan 0,06 ya. Jadi kita nyarinya dari 0,0 di sini dan 0,06 sini. Maka terdapatlah pertemuan ini dan nilainya adalah 0,0239 di sini. Sudah sesuai ya. Coba kita cari satu lagi. Kita coba mencari yang dua ini. Yang data kedua ini 0,93. Berarti itu dapatnya ada di pertemuan antara 0,9 dan 0,03. Nih di sini 0,9 nih dan 0,03 di sini. Dapatnya 0,3238. Sudah sesuai ya. Seterusnya seperti itu mencarinya sampai data kelima. Nah, table fx sudah dijelaskan, lanjut ke kolom sampingnya lagi. Ada kolom sx. Cara mencarinya bagaimana? Dengan fi per jumlah fi. fi-nya yang mana tadi? Yang ini. Kemudian jumlah fi-nya yang mana? Yang ini. Jadi 1 per 5. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Karena ini semuanya sama. 1 jadi makanya sama. Semua ini 0,2 ya. Lanjut ke kolom berikutnya. Ada fx min sx. Nah, ini cara mencarinya tinggal di min saja. Kolom yang fx ini minus kolom sx ini. Jadi misalnya ini 0,0239 min 0,2. Jadi dapatlah hasilnya seperti ini. Minus 0,1761. Kemudian seterusnya juga seperti itu. Cara mencarinya tinggal mengurangi data dari kolom fx ini dengan dikurang dengan kolom sx ini. Seperti itu untuk table. Sekarang kita lanjut ke bawah, ada dehitung. Nah, ini kita mencari nilai dehitung. Nah, nilai dehitung ini adalah nilai maksimum dari dari kolom fx min x tadi. Jadi nilai dehitungnya adalah 0,1531. Bisa kita cek. Cek kembali ke atas sini, kita cari nilai maksimumnya. Nah, sudah terlihat ini nilai maksimumnya yang paling tinggi ini ya, karena ini memang angkanya besar, cuma ini minus, jadi nilai maksimumnya yang ini ya, 0,1531. Lanjut ke nilai D table Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini cara mencarinya juga sama. Mirip seperti table Z tadi, harus menggunakan bantuan table. Cuman kali ini kita menggunakan bantuan table nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara mencarinya ini adalah dengan menggunakan alfa 0,05 dan derajat bebasnya 5. 5 ini dari N kita ya, kan N kita ada 5 tadi. Hasilnya dapat dilihat pada pertemuan garis 0,05 dan 5 di sini. Alfanya ini 0,05 dan dB-nya 5. Dapatlah hasilnya 0,536. Ini untuk nilai D table-nya. Lanjut ke kriteria uji. Jika nilai D hitung lebih kecil dari nilai D table, maka terima H0. Nah, di sini kita seperti itu. D hitungnya lebih kecil dari D table. D hitungnya 0,1531. D table-nya 0,563. Jadi D hitungnya lebih kecil dari D table. Maka kesimpulannya adalah data berdistribusi normal. Selanjutnya ini ada poin F. Uji T untuk analisis regresi akan dijelaskan oleh Anissa. Anissa Ramadhani akan menjelaskan tentang uji T untuk analisis regresi. Untuk yang pertama, H0 beta 1 sama dengan artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah responnya.
H1 beta 1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah responnya. Yang kedua, statistika uji. SB1 sama dengan akar dari sigma N I sama dengan 1 dalam kurung YI dikurang YI duga pangkat 2 per N dikurang 2 sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan akar dari 2,459,432 per 5 dikurang 2 dikali 54,478 sama dengan 0,137. Selanjutnya T hitung. B1 per SB1 sama dengan 0,028 per 0,137 sama dengan 0,204. Selanjutnya untuk T tabel. T sama dengan alfa per 2 dalam kurung N dikurang K sama dengan T dalam kurung 0,05 dikurang 2 dalam kurung 5 dikurang 1 sama dengan 2,776 didapatkan hasil dari T tes tabel dengan menarik garis dari angka 0,025 dan angka 4 dan menemukan hasil 2,776. Selanjutnya, yang ketiga, pengambilan keputusan. Karena nilai T hitung kurang dari T tabel di mana 0,204 kurang dari 2,776, maka diterima H0. Yang keempat, kesimpulan jumlah guru sekolah menengah atas atau SMA Provinsi Kalimantan Utara 2020 tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara 2020. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ega. Oke, yang F adalah analisis regensi. Model regresi linear sederhana merupakan model yang menggambarkan hubungan antara peubah X dan Y yang linear dalam kurung ordo 1 dengan jumlah peubah bebas atau penjelas bahwa hanya 1. Perubahan pada Y diasumsikan disebabkan karena adanya perubahan pada X. Maka, perubahan pada indeks pembangunan manusia Kalimantan Utara tahun 2020 itu Y. Disebabkan atau dipengaruhi oleh jumlah guru SMA Kalimantan Utara pada tahun 2020 itu disebut X. Bisa lihat di kolom tabel berikut. Nomor Y-nya adalah IPM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020, sedangkan X adalah jumlah guru Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Pembahasan grafik IPM dengan jumlah gambar dengan grafik bisa dilihat di bawah ini. Oke, bisa lihat dari tabel berikut. Nomor Y IPM Provinsi tahun Kalimantan Utara tahun 2020. Nomor 1 Y1 sama dengan 65,79, Y2 sama dengan 66,97, Y3 sama dengan 71,1, Y4 sama dengan 71,94, dan nomor 5 adalah 75,83. Totalnya adalah sigma 5 YI sama dengan 351,63. Yang meanya adalah Y bar 326. X jumlah guru Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020. X1 sama dengan 80. X2 sama dengan 285. X3 adalah 312. X4 sama dengan 353. X5 sama dengan 370. Sigma 5 XI adalah 1400. X-nya sama dengan 280. YI dikurang Y bar dalam kurung 65,79 dikurang 70,326 sama dengan minus 4,536.
bawahnya 66,97 dikurang 70,326 sama dengan minus 3,356. Bawahnya yang ketiga 71,1 dikurang 70,326 sama dengan 0,774. Dan yang keempat 71,94 dikurang 70,326 sama dengan 1,614. Dan yang kelima 75,83 dikurang 70,326 sama dengan 5,504. Sedangkan yang XI sama dengan X bar 80 dikurang 280 hasilnya adalah minus 200. Yang kedua 285,280 hasilnya adalah 5. Dan yang ketiga 312 dikurang 280 hasilnya adalah 32. Dan yang keempat 353 sama dengan 280 hasilnya adalah 73. Dan yang terakhir 370 dikurang 280 hasilnya adalah 90. Tabel di bawah dalam kurung YI dikurang Y bar XI dikurang X bar. Dan yang sebelah kiri adalah XI dikurang X bar pangkat 2. Nomor 1 dalam kurung minus 4,536 dalam kurung lagi adalah minus 200 hasilnya adalah 907,20. Sedangkan yang di sebelahnya minus 200 pangkat 2 hasilnya adalah 40,00,00. Yang kedua dalam kurung minus 3,356 dalam kurung lagi 5 hasilnya adalah minus 16,78. Nah sebelahnya 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25,00. Dan yang ketiga 0,774 dalam kurung 32 hasilnya adalah 24,77. Dan dari sebelahnya 32 pangkat 2 hasilnya adalah 1,024,00. Yang keempat 1,6614 dalam kurung 73 hasilnya adalah 117,82. Dan dari sebelahnya 73 pangkat 2 hasilnya adalah 5,329. Dan yang kelima 5,504 dalam kurung adalah 90 hasilnya adalah 495,36. Dan di sebelahnya 90 pangkat 2 hasilnya adalah 8,100,00. Yang totalnya adalah sigma 5 I sama dengan 1 XI dikurang X bar YI dikurang Y bar hasilnya adalah 1,528,37. Dan di sebelahnya sigma 5 I sama dengan 1 XI dikurang X bar pangkat 2 hasilnya adalah 54,478,00. Penduga bagi koefisien kemiripan garis regresi B1 adalah B1 sama dengan SXY per XXX sama dengan RXY SY per XX sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X bar, YI dikurang Y bar per sigma N1 I sama dengan 1 XI dikurang X bar pangkat 2. Yang hasilnya 1,528,37 per 54,478,00 hasilnya adalah 0,028. Jadi setiap penambahan satu jumlah guru menyebabkan angka IPM naik sebesar 0,28. Penduga bagi interskrip BO adalah BO sama dengan Y bar dikurang B1 X bar yang hasilnya 70,326 dikurang 0,028054811 dalam kurung 280 yang hasilnya adalah 62,47. PO adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. BO adalah
hanya mengidentifikasikan untuk jumlah guru yang berada di dalam selang pengamatan. Dugaan persamaan regresi linier sederhana adalah IPM sama dengan 62,47 ditambah 0,28 jumlah guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya saya akan membacakan tentang F, analisis seragam. Yang pertama yaitu adalah hipotesis analisis seragam. Uji F untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik ragam. Hipotesis untuk uji F ini adalah H0 sama dengan B1 sama dengan 0. Koefisien regresinya sama dengan 0. Tidak ada pengaruh jumlah guru SMA Kalimantan Utara 2020 terhadap IPM Kalimantan Utara 2020. H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0. Koefisien regresinya tidak sama dengan 0. Ada pengaruh jumlah guru SMA Kalimantan Utara 2020 terhadap IPM Kalimantan Utara 2020. Yang kedua ada kriteria ujinya, yaitu menyimpangnya nilai pengamatan YI terhadap dugaan nilai harapannya, yaitu penduga Y XI sama dengan Y penduga 1 sama dengan B0 ditambah B1 X1 XI. Sisaan galat error ke I adalah selisih antara nilai pengamatan YI dengan nilai dugaan Y penduga 1. Ditulis dengan notasi EI. Sisaan digunakan untuk mempelajari ketepatan model regresi. EI sama dengan YI dikurang Y penduga 1 sama dengan YI dikurang buka kurung B0 ditambah B1 XI tutup kurung. B0 dan B0 beragam menghasilkan dugaan garis regresi yang beragam yang memiliki rataan Y penduga. Menyimpangnya suatu dugaan garis regresi terhadap rataannya menyebabkan beragamnya data. Y penduga 1 dikurang Y bar sama dengan B0 ditambah B1 XI sama dikurang Y penduga 1. Y bar sama dengan Y penduga bar 1 karena model regresi. Keragaman yang mampu dijelaskan dapat dihitung dengan menghitung jumlah kuadrat regresi atau JKR. Sedangkan keragaman yang tidak mampu dijelaskan dapat dihitung dengan menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Jumlah kuadrat total atau JKT dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Jadi dihitung sebagai berikut. JKT sama dengan JKR ditambah JKG. Atau jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat. Lalu ada rumusnya yaitu sigma N. I sama dengan 1 buka kurung. YI dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan sigma N. I sama dengan 1 buka kurung Y penduga I dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2 ditambah sigma N. I sama dengan 1 buka kurung YI dikurang Y bar Y penduga 1 tutup kurung pangkat 2. Dengan nilai Y bar adalah nilai rata-rata peubah tak bebas. Peubah tak bebas Y
Mungkin akan saya lanjutkan ya. Dengan nilai Y bar adalah nilai rata-rata PU-bata bebas Y. YI adalah nilai pengamatan PI. PU-bata bebas Y dan YI bar adalah nilai dugaan Y untuk suatu nilai XI. Jumlah kuadrat total JKT mengukur keragaman nilai YI di sekitar nilai rataannya Y bar. Jumlah kuadrat regresi JKR menjelaskan keragaman adanya hubungan linear antara X dan Y, sedangkan jumlah kuadrat dalam JKT menggambarkan keragaman yang disebabkan oleh faktor-faktor selain faktor hubungan linear X dan Y. Ukuran keragaman adalah ragam. Ragam sama dengan jumlah kuadrat JK per derajat bebas atau dB. Dengan derajat bebas untuk galat, dB galat adalah N dikurang 2, dan derajat bebas untuk regresi linear sederhana, dB regresi adalah 1. Oke, 3. Pengujian hipotesis. Jadi perhitungan sumber keragaman untuk contoh IPM Kalimantan Utara tahun 2020 dan jumlah guru SMA Kalimantan Utara 2020 adalah sebagai berikut. Jadi sini ada nomor 1. Jadi datanya itu ada 5 dan Y di sini sebagai IPM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Dan Y1-nya itu sama dengan 65,79 sampai ke data 5 atau Y5 itu sama dengan 75,83. Yang mana sigmanya totalnya itu sigma 5 I sama dengan 1, YI sama dengan 351,63. Dan Y penduga 1 sama dengan 62,47 ditambah 0,028 per 80 sama dengan 4,71. Jadi itu adalah hasil dari Y penduga 1. Lalu terus sampai Y penduga 5. Ya, di situ sama dengan 62,47 ditambah 0,028 buka kurung 370 tutup kurung sama dengan hasilnya 72,83. Tadi adalah bisa dilihat itu adalah data Y-nya, Y penduganya dari 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Lalu di sampingnya ini terdapat rumusnya lagi yaitu Y penduga 1 dikurang Y bar pangkat 2 ya. Jadi Y penduga 1-nya di sini ada 64,71 dikurang 70,326 pangkat 2 ya sama dengan hasilnya 31,53946. Lalu yang di Y2-nya 70,45 dikurang 70,326 pangkat 2 sama dengan 4963,203. Lalu Y penduga 3-nya di sini ada 71,206 dikurang 70,326 pangkat 2 sama dengan 5070,294. Lalu Y penduga 4-nya 72,354 dikurang 70,326 pangkat 2 sama dengan hasilnya 5235,101. Lalu yang terakhir Y5-nya, Y penduga 5-nya yaitu ada 72,83 dikurang 70,326 pangkat 2 sama dengan 5304,209. Lalu totalnya sigma 5 I sama dengan 1 buka kurung Y penduga 1 sama dikurang Y bar pangkat 2 hasilnya 2604,35. Dan di situ bisa dilihat rata-rata Y bar-nya sama dengan 70,326. Tadi yang kita pakai tadi. Lalu di sini ada lagi untuk datanya Y1 dikurang Y penduga 1 pangkat 2. Nah, di sini Y1-nya itu 65,79
dikurang Y penduga satunya itu ada 64,71 pangkat 2. Yang hasilnya yaitu 1,08. Lalu terus bisa dilihat antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mana di situ akhirnya total menjadi sigma 5. I sama dengan 1, buka kurung YI, dikurang Y penduga I, pangkat 2. Yang mana hasilnya 22,459432. Lalu di sebelahnya yaitu adalah YI dikurang Y bar sama dengan 2. Di mana YI itu adalah Y1-nya itu 65,79, sedangkan Y barnya itu adalah rata-ratanya yaitu 70,326 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 20,5753. Terus sampai data kelima atau Y kelima, dan di total menjadi sigma 5 I sama dengan 1, buka kurung YI dikurang Y bar pangkat 2 sama dengan 20486,32. Jadi tabel sidik ragam untuk IPM Kalimantan Utara 2020 dan jumlah guru SMA Kalimantan Utara 2020. Jadi untuk yang sumber keragamannya bisa dilihat ini tabelnya. Untuk yang regresi DB-nya itu 1 dan JK-nya itu 5. Sigma I sama dengan 1, buka kurung Y penduga I dikurang Y bar pangkat 2 sama dengan 2064,35. Untuk KT-nya 2064,35 per 1 sama dengan hasilnya 2064,35. Sedangkan F hitungnya KTR atau KTG-nya sama dengan 0,028. Yang kedua, galat. Di sini galat DB-nya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Untuk JK-nya sigma 5 I sama dengan 1, YI dikurang Y penduga I pangkat 2. Hasilnya 22,459432. Untuk KT-nya, KT galatnya itu ada 22,459432 dibagi 3 sama dengan hasilnya 7.486477333. Lalu ada sumber keragaman totalnya, yaitu 5 dikurang 1, DB-nya itu ada 5 kurang 1 sama dengan 4. Lalu sebelahnya JK-nya untuk JK-nya 5 sigma 5 I sama dengan 1, YI dikurang Y bar pangkat 2 sama dengan 2486,32. Lalu ada F hitung diperoleh dengan membandingkan KTR terhadap KTG, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,028. Kemudian bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada ekuivalen sama dengan 0,05 dengan F dalam kurung DBR, DBG sama dengan F 1,3 sama dengan 10,13. Dan bisa dilihat di atas, jadi DF itu untuk penyebutan di nomor 3 dan di baris ke-1 di situ ada 10,13. Dan keempat, keputusannya adalah F hitung lebih kecil dari F tabel. Dan nomor 5 kesimpulannya, nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel. Artinya jumlah guru SMA Kalimantan Utara 2020 X atau X itu mempengaruhi IPM Kalimantan Utara 2020, yaitu Y-nya ya secara nyata. Lalu B, EH uji T untuk data berpasangan, paired sampel T test.
Untuk selanjutnya, H, uji T, untuk data berpasangan atau paired sample t-test. Pengujian kelompok kami adalah berdasarkan sebuah skripsi yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media YouTube untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Laboratorium yang disusun oleh Hikmatun Nadila, mahasiswi program studi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Peneliti melakukan treatment pembelajaran fisika dengan menerapkan pembelajaran daring menggunakan media YouTube pada kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kemudian memberikan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa. Di sini terdapat tabel dengan jumlah peserta 24. Yang pertama itu pretest X1. X1 1 sama dengan 30,00. Yang kedua X1 2 sama dengan 30,00 dan seterusnya sampai peserta ke-24. Selanjutnya post-test. Post-test atau X2. X2 1 sama dengan 70,00. Yang kedua, X2 2 sama dengan 70,00 dan seterusnya sampai peserta ke-24. Selanjutnya, D sama dengan post-test dikurang pre-test. Yang pertama, 70,00 dikurang 30,00 sama dengan 40,00. Yang kedua, 70,00 dikurang 30,00 sama dengan 40,00 dan seterusnya sampai peserta ke-24. Selanjutnya mencari rata-rata bebas sama dengan sigma 24 I sama dengan 1 DI per N, yaitu penjabarannya 40,00 ditambah 40,00 dan seterusnya sampai ditambah minus 70,00 sama dengan 520 per 24 sama dengan 21,66. Untuk mencari ragam, SD pangkat 2 sama dengan sigma 24 I sama dengan 1 DI dikurang 3 pangkat 2 per N dikurang 1. Untuk penjabarannya yaitu sama dengan 40,00 dikurang 21,66 pangkat 2 ditambah 40,00 dikurang 21,66 pangkat 2 dan seterusnya sampai ditambah minus 70,00 dikurang 21,66 pangkat 2 per 24 dikurang 1 sama dengan 336,35 ditambah 336,35 dan seterusnya sampai ditambah 8401,55 per 23 sama dengan 30.133,2 per 23 sama dengan 1.310,13. Boleh ke atas? Untuk mencari simpangan baku sama dengan SD sama dengan akar SD pangkat 2, yaitu SD sama dengan akar 1.310,13 sama dengan 36,9. Selanjutnya akan dibacakan materi. Ya, oke teman-teman. Baik. Selanjutnya kita akan bahas penyelesaian untuk perhitungan tabel di atas. Yang pertama ada hipotesisnya, ini H0 mu D sama dengan 0, H1 mu D tidak sama dengan 0. Kemudian ada uji statistik di paired test. Jika nilai alfanya tidak diketahui, maka kita gunakan alfanya itu 0,05 dan derajat bebasnya N-1.
Nah, tadi kita N-nya itu 24 ya, jadi 24 min 1, jadi 23. Kemudian ada wilayah kritiknya itu T hitung lebih kecil dari T alfa per 2, N-1, atau T hitung lebih besar dari T alfa min 2, alfa per 2, N-1. Nah, dengan alfa per 2 adalah derajat bebas pertamanya, dan N-1 itu adalah derajat bebas keduanya. Kemudian kita menghitung T hitungnya. Di sini dengan rumus sebagai berikut ya. D bar min mu D per SD. SD ini tadi simpangan baku ya. Per akar pangkat dari N. Nah, terus ini 21,66 min 0, 36,19. Ini tadi simpangan bakunya per akar dari N, 24. Sama dengan 21,66 per 36,19. Oh, yang ini. Sama dengan 21,66 per 7,37. Didapatlah hasilnya untuk T hitung ini 2,93. Kemudian mencari nilai di T-table-nya. Nah, ini juga harus menggunakan bantuan T-test table. Dengan T alfa per 2 N-1 sama dengan T alfanya tadi kan 0,05 ya per 2, jadi 0,05 per 2 itu jadi 0,025. Terus ini ada N-1 jadinya 24 per 1 jadi 23. Nah, berarti kita mencarinya itu di pertemuan antara ini yang tadi 0,05 per 2 jadinya kan 0,025. Nah, di sini dan garis 23 di sini. Kenapa 23? Kenapa 23? Karena tadi N-nya sudah di minus 1. Bertemulah di sini dia lalu dapat nilainya 2,069. Nah, keputusannya di sini jadi T hitungnya itu lebih besar dari T-table. Kesimpulan, karena T hitungnya itu 2,93, yang mana itu adalah lebih besar daripada T-table yang bernilai 2,069, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antara X2 dan X1, atau terdapat perubahan peningkatan efektivitas dan kemampuan serta pemahaman yang nyata pada siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Laboratorium Jambi setelah melakukan pembelajaran fisika daring menggunakan media YouTube. Baik, seperti itu sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.